Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mendemokan sebuah aplikasi untuk pendataan dan pengelolaan data aplikasi dan database. Di sini saya login sebagai admin. Untuk loginnya menggunakan email dan password. Kemudian di aplikasi ini terdapat beberapa modul seperti modul dokumen, modul log aktivitas, modul data master terdapat aplikasi, kemudian modul database dan manajemen user. Di dashboard di sini ada beberapa keterangan, ada aplikasi yang aktif, aplikasi yang tidak aktif, kemudian ada total aplikasi, kemudian total server yang ada di cloud dan server yang ada di on-prem. Oke, kemudian di sini ada tabel yang berisi nama aplikasi, server, status, pemilik, dan tanggal deployment. Di sini ada fitur filter yang merupakan global filter. Kemudian di sini ada menu dokumen. Di menu dokumen ini kita bisa menambahkan dokumen. Ini contohnya, misalkan dokumen berita acara. Kemudian kita pilih aplikasinya. Di sini baru ada satu aplikasi, si Presensi. Kemudian di sini dokumen type-nya kita bisa pilih berita acara. Kemudian file upload. Di sini demonya saya menggunakan ini. Bisa mengunggah PNG maupun PDF. Kemudian klik create, berhasil. Kemudian kita back dan di sini sudah bertambah untuk dokumennya. Kemudian di sini ada log aktivitas. Di sini log aktivitas untuk database. Jadi pegawai 1 ini telah melakukan create database pada tanggal 6 bulan 6 tahun 2025. Kita klik ini untuk detailnya karena ini create bukan melakukan update, jadi untuk data lamanya kosong dan di sini terdapat data baru berupa JSON. Kemudian masuk ke data master. Di sini ada aplikasi. Di sini ada beberapa informasi seperti nama aplikasi, pemilik aplikasi, contohnya ini bagian sumber daya manusia, kemudian server aplikasi tersebut itu sudah cloud. Ini untuk IP address-nya, di sini database-nya, dan di sini PIC aplikasinya. Di sini ada fitur export Excel. Kita akan demo new aplikasi. Kita tuliskan demo aplikasi, deskripsi, kemudian alamat dan domain. Untuk domainnya, untuk IP address-nya kita ketikkan, termasuk portnya kita masukkan. Defaultnya itu port 80. Kemudian untuk domainnya demo.com. Oke, kemudian kita masuk ke
detail teknis. Ketika kita masuk ke detail teknis, otomatis di tab aplikasi ini tidak akan hilang karena menggunakan change. Kemudian di sini ada spesifikasi teknis, bagian pemilik aplikasi, misalnya bagian keuangan. Servernya ada di on-prem atau cloud. Di sini saya coba pilih on-prem dan statusnya otomatis aktif defaultnya, tapi kita bisa nonaktifkan. Ini tanggal deploy-nya. Di sini ada tab database yang kita bisa pilih menggunakan database apa. Di sini saya coba menggunakan Postgre. Di sini bisa memilih lebih dari satu database untuk aplikasinya. Kemudian kita klik create dan aplikasi berhasil di-create. Oke, nah ini aplikasi yang berhasil kita simpan. Demo aplikasi, pemiliknya bagian keuangan. Status servernya on-prem, IP, database, dan PIC-nya. Nah, di sini kita bisa view. Ini view. Kemudian kita bisa melakukan edit. Kita contoh edit. Kemudian kita simpan. Nah, dan ini tersimpan. Berubah untuk nama aplikasinya. Kemudian di sini terdapat database dan dokumen. Di sini kita bisa menambahkan untuk database-nya, contohnya nama database-nya itu misalkan db-demo, jenisnya tadi Postgre, dan ukuran database-nya misalkan 30 MB. Kemudian create, berhasil disimpan. Kemudian di sini ada tab dokumen. Karena kita belum melakukan upload terkait dokumen untuk aplikasi demo aplikasi 1 ini, jadi di sini kosong. Kita akan simulasikan upload dokumen, misalkan kemudian aplikasinya kita pilih yang demo aplikasi 1, kemudian tipenya itu cuklak, kita pilih proses upload dan create. Oke, tersimpan. Kita kembali lagi ke aplikasi dan kita klik di demo aplikasi 1. Kemudian di tab dokumen, nah di sini sudah muncul yang tadi kita upload. Untuk judulnya itu piloting dan ini dokumen lampirannya. Oke. Kemudian kita masuk ke database. Untuk yang demo 1 tadi, kita akan edit terlebih dahulu. Tadi kan kita hanya memasukkan beberapa form aja, dan form ini kurang detail. Untuk detailnya kita bisa masuk ke menu database, kemudian edit. Nah, di sini kita bisa lengkapi data-datanya seperti versi database-nya, misalkan versi 1.1, IP host-nya bisa menggunakan localhost atau lebih spesifik lagi menggunakan IP domain yang tempat di mana database itu dijalankan. Kemudian port database-nya harusnya ini port default dari Postgre-nya sebagai contoh. Kemudian backup terakhir, dan frekuensi backup ini bisa harian, mingguan, bulanan, ataupun backup secara manual. Di sini saya coba pilih yang
harian, kemudian save. Oke, data tersimpan. Coba kita reload. Nah, di sini log aktivitasnya usernya Denny, aksinya melakukan update IP address, ini IP address localhost, dan ini tanggal dan jam di mana user tersebut melakukan update. Oke, lanjut ke manajemen user. Untuk manajemen user ini hanya berlaku tampil untuk bagian admin saja. Jika pegawai itu tidak akan tampil untuk menu usernya. Di sini untuk admin bisa melakukan create, edit, dan delete pegawai. Di sini sudah ada pegawai 1, pegawai 2. Kita akan coba membuat user pegawai 3. Seperti ini. Untuk passwordnya saya samakan dengan email. Dan role-nya saya pilih pegawai. Di sini role-nya bisa pegawai dan bisa juga admin. Jadi bisa 2 role dalam satu user. Di sini saya coba untuk pilih pegawai. Kemudian create. Oke, berhasil disimpan. Dan pegawai 3 sudah ada. Di sini saya coba login menggunakan pegawai 3. Di sini sudah masuk. Dashboardnya sama. Kemudian ini juga sama untuk dokumen-dokumennya. Kemudian untuk log aktivitasnya juga bisa melihat baik pegawai maupun admin. Kemudian di data master ada aplikasi. Nah, untuk masing-masing pegawai itu tidak bisa melakukan edit aplikasi kecuali aplikasinya yang dibuat oleh pegawai tersebut. Jadi, jika pegawai 1 melakukan penambahan aplikasi, maka yang bisa diedit hanya user pegawai 1. Jadi, untuk user pegawai 3 itu tidak bisa melakukan edit dan hanya bisa melakukan view. Dan begitupun sebaliknya, pegawai 1 maupun pegawai 2 itu tidak bisa melakukan edit ataupun delete untuk aplikasi yang sudah dibuat oleh pegawai 3. Seperti ini. Ini tidak ada button edit dan delete-nya. Kita coba masukkan. Kemudian portnya kita masukkan misalkan 443 dan domainnya misalkan tes.com. Teknis bagiannya misalkan kemudian servernya ada di cloud, tanggal deploy-nya kita bisa isikan, kemudian database-nya kita masukkan, misalkan database-nya menggunakan SQL Server, kita lakukan create. Oke, aplikasi berhasil kita buat, dan ketika kita pilih button action ini, dia akan muncul edit dan delete karena aplikasi Laravel ini dibuat oleh user pegawai 3. Seperti itu. Begitupun dengan database juga sama perlakuannya seperti aplikasi.
Oke. Untuk UI-nya di sini menggunakan filamen versi 3. Di sini ada versi dark mode dan light mode. Dan untuk user login pegawai, untuk menu user, kelola usernya, manajemen usernya, itu tidak ditampilkan. Hanya admin yang bisa mengelola user.